Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan fitoterapi. Apa yang dimaksud dengan fitoterapi? Fitoterapi merupakan suatu terapi pengobatan maupun pencegahan penyakit yang menggunakan tanaman atau bagian tanaman maupun sediaan yang terbuat dari tanaman. Bagaimana sih eksplorasi atau pencarian aktivitas farmakologis dari bahan alam? Para ahli terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama, yaitu yang melihat aktivitas farmakologis dari bahan alam melalui isolasi dan identifikasi senyawa aktif. Misalnya, dicari senyawa atau isolat yang merupakan golongan metabolit sekunder tertentu, misalnya yang termasuk dalam flavonoid, alkaloid, dan lain-lain. Namun, ada juga peneliti atau praktisi herbal yang melihat bahwa aktivitas farmakologis dari bahan alam sebenarnya bukan merupakan hasil dari satu senyawa saja, melainkan gabungan atau efek sinergis dari semua senyawa yang ada di dalam bahan alam tersebut. Kalau kita lihat fitoterapi dibandingkan dengan obat modern. Seperti terlihat di layar, ini saya berikan satu contoh, yaitu tanaman Digitalis lanata dan Digitalis purpurea. Kalau diisolasi, menghasilkan senyawa digoxin dan digitoxin, di mana senyawa ini merupakan senyawa yang memacu kerja jantung. Kedua senyawa ini berhasil disintesis menjadi asetildigoxin dan metildigoxin. Apabila sudah disintesis, maka bukan lagi dikatakan dengan fitoterapi, melainkan sudah masuk di obat modern. Tetapi apabila masih bentuknya dari tumbuhan, ekstrak atau isolat, itu dapat dikatakan fitoterapi. Namun yang harus diperhatikan untuk di Indonesia sendiri, peraturan yang beredar dari Kementerian Kesehatan dan BPOM, apabila isolat ini dijadikan obat, sudah bukan lagi dikategorikan menjadi obat bahan alam, melainkan obat modern. Jadi di Indonesia yang dikatakan obat bahan alam hanya apabila bahan aktifnya berupa ekstrak atau fraksi saja. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan fitoterapi di berbagai negara di dunia. Kalau kita baca di berbagai pustaka, itu dikatakan bahwa di dunia sendiri itu terdapat sekitar 750.000 tanaman. Namun belum semuanya telah dieksplorasi atau diketahui manfaat pengobatannya. Sedangkan di India sendiri ada sekitar 2 juta praktisi herbal yang menggunakan tanaman untuk terapi pengobatan. Bagaimana di negara lain? Untuk di Cina, telah diketahui terdapat sekitar 12.000 tanaman obat yang kemudian diformulasikan menjadi sekitar 5.000 formula herbal. Berikut ini saya tampilkan peta dari dunia yang terlihat seperti datar ya, tapi kita tahu bumi itu tidak datar, tapi bulat ya. Oke, berikut ini kita lihat di sini adalah India. Di India sudah ada suatu sistem pengobatan tradisional yang disebut dengan Ayurveda. Selain di India dengan Ayurvedanya, di Cina juga ada. Ini Cina ya. Di Cina juga punya pengobatan tradisional yang disebut dengan TCM atau Traditional Chinese Medicine. Nah, apa bedanya Ayurveda dan TCM? Silahkan dicari, kita akan bahas saat diskusi nanti. Selain di India dan di TCM, di belahan bumi yang lain juga penggunaan herbal atau tanaman obat untuk pengobatan juga sebenarnya sudah ada dari zaman prasejarah ya. Misalnya di UK atau di Inggris sudah digunakan awalnya adalah penggunaan orchid atau umbi yang berada di dalam tanah. Awalnya digunakan untuk pengobatan atau peningkatan aktivitas seksual pria.
Kemudian di tempat yang lain di Amerika, pengobatan herbal itu sudah mulai sejak adanya suku Aztec. Di tempat lainnya juga di Australia, suku Aborigin juga sudah menggunakan herbal atau tanaman obat untuk praktek pengobatan. Nah, kemudian yang kita akan bahas adalah bagaimana di negara kita atau di Indonesia. Berikut ini kita tampilkan negara Indonesia dan dari hasil penelusuran pustaka ternyata banyak sekali tanaman obat yang ada di negara kita yang digunakan oleh berbagai etnis yang ada di Indonesia, misalnya di Jawa, di Bali, di NTB, Kalimantan, Sulawesi, di Papua ya. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Jadi jelas bahwa fitoterapi itu juga kita gunakan sejak nenek moyang dan sampai saat ini. Kemudian bagaimana sih penggunaan pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia? Ini saya ambil dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018. Kita fokus pada yang warna biru dan warna merah. Ternyata masih banyak yang menggunakan ramuan herbal untuk pelayanan kesehatannya dan sebagian besar menggunakan ramuan jadi atau masyarakat tidak membuat sendiri melainkan membeli. Kemudian, pemerintah telah membuat suatu formularium yang disebut Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Ada beberapa tanaman yang sudah diketahui aktivitas farmakologisnya, toksisitasnya, dan dosisnya untuk berbagai macam penyakit. Nanti mungkin beberapa akan kita bahas satu persatu ya, sampai dari pertemuan ke-1 hingga nanti pertemuan akhir. Kita akan bahas beberapa saja. Oke, ini adalah pustaka yang digunakan. Dari penjelasan video ini, maka dapat disimpulkan bahwa fitoterapi telah ada sejak dahulu dan terus berkembang mengikuti tuntutan zaman. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video lainnya.